bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, my name is Ahmad Baryalizi. I am from Ocean Group with name 19251349, class of 191A 14. I will present material about routines. Hello everyone, as I said before, we are going to talk about routines. Ketika kalian berbicara mengenai routines, what comes into your mind? Routine is close relationship with the daily. Yap, berkaitan dengan aktivitas ataupun rutinitas kita sehari-hari. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai bagaimana sih caranya kita mengungkapkan dengan menggunakan rutinitas kita sehari-hari. For the phrase on the left, we are going to talk about daily exercise atau latihan harian adalah aktivitas fisik yang dilakukan sehari-hari. Ini adalah bagian dari rutinitas harian which aims to improve our mental and physical health and bisa mencakup berbagai type of activity. Okay, next. Here are some example of daily exercise. Jadi, di sini ada beberapa contoh daily exercise. The first one is brush your hair, sisir rambutmu. Menyisir rambut adalah salah satu contoh dari daily exercise because ini berkaitan dengan aktivitas sehari-hari. Maru brush his hair before going to school. Next ada brush your hair, sikat gigi. Izzy brush his teeth before bed, menyikat gigi sebelum tidur. Ya, itu adalah aktivitas sehari-hari kita ya everyone. Another example, clean, hold the baby up. Biasanya perempuan kan suka itu gendong-gendong bayi, apalagi ibu-ibu kan. Nah, itu termasuk daily exercise juga everyone, and every hope is like a dose of happiness. Bercanda guys. Next example, drink, dust, eat, make the bed, put on makeup, shake hands, shave, sit, sleep, tear sweats, walk the dog, squat, tap on the phone atau yapping, and throw something away, wave, wing, and last yawn. That's about everyday action atau aktivitas yang kita lakukan sehari-hari atau kegiatannya. Now we are trying to see another kind of this table. Teman-teman bisa lihat tabel berikut, which are these activities are popular with the following age group. Ya, kalian kelompokkan berdasarkan usia atau aktivitas yang ada di sini. Kalian bisa kelompokkan berdasarkan usianya. Yang pertama ada children. Mana sih di antara aktivitas berikut masuk dalam golongan children? Anak-anak ya. Kemudian yang kedua ada teens. Teens itu adalah remaja. Kalau dia remaja itu kisaran umuran belasan. Nah, kemudian ada yang adults, itu biasanya orang yang sudah dewasa umur 20 tahun ke atas. Kemudian ada middle age people, itu ada parubaya, biasanya itu sudah berusia 30 tahun ke atas. Ya, 30 tahun sampai older people. Kalau older people itu kisaran usia 55 tahun ke atas. It's belong older people. Nah, sekarang kita kelompokkan aktivitas berikut sesuai dengan usianya. Yang pertama itu aerobic.
biasa dilakukan oleh siapa? Kita cek ya. Apakah children bisa melakukan aerobics? Of course no. Biasanya kalau aerobics itu ada yang young adult, kemudian ada middle aged people ya. Oke, kemudian ada baseball, biasanya siapa? Children bisa ya. Kemudian ada teens juga by Cheng Li. Ini bisa semuanya ya, mulai dari children sampai ke older people. Ada inline skating, ada beberapa usia inline skating, ada soccer, sepak bola, ada swimming, kemudian ada tenis dan juga yoga. So you have to make it. Okay, now we try to see this competition I hardly ever exercise. Saya hampir tidak pernah melakukan olahraga, itu judulnya. Okay, let's see here. There is a competition between Sissy and Mark. You are really fit, Mark. Do you exercise a lot? Kamu kelihatannya sangat fit ya, Mark. Apakah kamu selalu melakukan olahraga setiap hari? Atau kamu sering melakukan olahraga? A lot di sini kita bisa artikan sebagai sering ya. Okay, well, I almost always get up early and I live like for an hour, katanya. Tentu saja saya hampir selalu bangun pagi-pagi sekali. Nah, always get up early, saya hampir selalu bangun pagi-pagi sekali. And I live like for an hour. Nah, saya melakukan olahraga hampir 1 jam selama setiap hari. Seriously, kata Sissy. Sure. And then I often go in line skating, katanya. Serius ini, katanya. Tentu saja, kemudian saya juga sering pergi ke inline skating, katanya, kata Mark Lee. Wow, how often do you exercise like that? Seberapa sering kamu melakukannya? About 5 times a week, selama 5 kali dalam seminggu, katanya. What about you? Kata si Mark. Oh, I hardly ever exercise, kata Sissy. I usually just watch television in my free time. I guess I'm a real couch potato, kata si Sissy. Sissy hampir tidak pernah atau sangat jarang sekali melakukan olahraga. Dia cuma suka nonton TV di waktu senggangnya, katanya. Couch potato itu artinya orang yang hobinya nonton TV. It's called couch potato ya. Oke. Nah, di sini kalian bisa lihat ada adverb of frequency yang digunakan. Nah, dalam menggunakan kata yang berhubungan dengan rutin, ada adverb of frequency, yaitu always. Kalau always itu hampir selalu kita gunakan. Always 100%. He always gives flowers to Sissy. Berarti sudah hampir setiap hari dia memberikan bunga ke Sissy. Oke, kemudian ada usually, biasanya 85% ya. Keseringannya itu frequently, seringnya itu di atas often. Often juga sering, tapi lebih sering kita gunakan frequently. She frequently goes to the park ya. Oke, dia sangat sering pergi ke taman. Kalau kita bilang we often miss the English class, kita sering. Nah, sering dan sangat sering itu bedanya often dengan frequently. Kemudian ada sometimes, itu kadang-kadang. Occasionally, kadang-kadang juga. Rarely, jarang, sangat jarang, atau seldom, sangat jarang sekali. Ada hardly ever, hampir tidak pernah. Bukan berarti tidak pernah sama sekali ya. Beda dengan never, kalau never memang tidak pernah sama sekali. Nah, ini adverb of frequency yang bisa kita gunakan ketika kita menggunakan yang namanya routine ya. Biasanya adverb of frequency atau kata-kata ini kita gunakan setelah yang namanya subject. Kata kuncinya adverb of frequency biasanya terletak setelah subjeknya. Oke? Kemudian di sini bisa kita lihat example question and number using adverb of frequency. Ada contoh-contoh kalimat tanya dan juga contoh jawaban dengan menggunakan adverb of frequency. Nah, apa sih contoh pertanyaannya? Kita bisa gunakan yang namanya how often, yang artinya seberapa sering. How often do you experience? Seberapa sering sih kamu melakukan olahraga? Nah, kita bisa jawab I live with every day. Jadi experience I live
I go jogging itu sama dengan olahraga ya. Kita bisa jawab 1 minggu sekali, 1 a week, 2 bulan sekali, twice a month, atau 3 kali setahun, 3 times a year, atau tidak sama sekali, I don't experience very often, atau much. Nah, kemudian bisa juga kita bertanya dengan kata do you ever watch television in the evening? Nah, apakah kamu pernah nonton TV? Katanya the evening, yes, I often watch TV after dinner. Saya sering nonton TV setelah makan malam. And sometimes watch TV before bed. Bisa juga sometimes ini berada di depan atau sebelum subjek, tapi yang lebih familiar itu adalah setelah yang namanya subjek ya. Sometimes I watch TV before bed. Kemudian dia juga bilang I hardly ever watch TV. Number 1, never watch TV. Okay. Next, about the simple of question using adverb of question. Nah, sekarang let's see, check daily experience. Coba perhatikan experience di sini. Put the adverb in the create list dan practice with your friend atau partner. Ini gampang sekali ya. Kata kuncinya yang tadi sudah dikasih tunjukkan, biasanya itu terletak setelah yang namanya subjek, oke? Kita tinggal masukkan saja, jadi kalian gak perlu baca. Kemudian kalian cukup menebak langsung jawabannya atau posisi jawabannya. Ada di mana? Do you ever play sport? Oke, tapi kalau kata keterangan waktu biasanya dari belakang seperti twice a week, one month, itu belakangan ya. Sure, apply for twice a week. Tapi kalau yang adverb of precaution tadi biasanya tetap setelah subjek. Nah, yang usually number 2 ini pasti jawabannya setelah kata you ya. What do you usually do on Saturday morning? Nothing much, almost always sleep chill. Nah, number 3, do you often do aerobic at the gym? Jawabannya no, I hardly ever do aerobic. Okay, you get the point. Don't forget to usually like that. Okay, let's see another slide. Let's try to see this question about sport and athlete. The first one is, who's your favorite athlete? Why? Nah, misalnya, I love Susi Susanti very much because she's very awesome, for example. Atau, I like Rizky Ridho because he's very handsome and very talented, for example. Ya, oke, ini pertanyaan yang bisa kita gunakan, topiknya adalah sport and athlete. Oke, who are 3 famous athlete in your country? Sebutkan 3 atlet yang pernah kamu tonton di olahraga di TV. Oke. Do you ever watch sport on TV? Apakah kamu pernah nonton olahraga di TV? Oke. Do you ever watch sport live? Apakah kamu pernah nonton olahraga secara langsung? Oke. And the next one, we are going to talk about another example of conversation. Ya, di sini ada judulnya, I'm a real fitness freak. Ada si Ruth, ada si Kate ya. Kita lihat isinya tentang apa. They talk about daily routines. I'm real fitness freak katanya. You're in good shape, Kate. Kata Ruth, thanks, I guess I'm a real fitness freak. Good shape, kamu punya body yang bagus. Shape itu bentuk ya. Kalau ada orang dia bilangnya itu adalah bentuk tubuh yang bagus. Oke. I guess I'm real fitness freak katanya. How often do you work out? Seberapa sering kamu berolahraga? Well, I do aerobics twice a week. Saya sering melakukan aerobik 2 kali seminggu. And I play tennis every week. Dan bermain tenis setiap minggu. Tennis, that sound like a lot of fun. Oh, do you want to play sometime? How well do you play? Nah, perhatikan di sini, how well do you play? Seberapa bagus, seberapa hebat sih kamu bermain? Katanya. Pretty well, I guess. Cukup bagus, cukup baik. Well, alright, good.
but I'm not very good. Baiklah, tapi saya tidak begitu bagus. No problem, I'll give you a few tips. Nah, perhatikan di sini, how well do you play? Seberapa bagus, seberapa hebat sih kamu main, katanya. Baiklah, tapi saya tidak begitu bagus. No problem, I'll give you a few tips. Nah, nggak masalah, nanti saya akan kasih kamu tipsnya, katanya. Ya, oke. Jika orang bertanya dengan how well, maka kita jawab dengan pretty well, seperti itu. Oke, di sini ada pertanyaan. Contoh question with how, so answer. Kita lihat grammarnya ya. Kalau orang bertanya how often, seberapa sering kita bisa menjawab every day, atau twice a week, atau not very often. Kalau orang bertanya how long do you spend at the gym, berapa lama durasi kamu melakukan gym? 30 minutes a day, or atau 2 jam per hari. Kalau orang bertanya dengan how well, maka kita bisa jawab seperti tadi ya, pretty well, atau about average, atau not very well, atau how good are you at sport. Kalau orang bertanya pakaian how long, pakaian how good, kita jawab juga dengan pretty good, atau okay, atau not so good. Harus nyambung ya antara pertanyaan dengan jawaban. Nah, kita lihat, look at this exercise, bla 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 at volleyball. Katanya, I guess I am pretty good. I often play on the week. Kalau jawabannya pretty good, nah berarti kita pertanyaannya pasti how good ya. Kemudian bla 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 bla, spend only on men, about and how often dinner. I like to chat my friend. Berarti kita menanyakan tentang durasi atau lamanya. Tanya dengan apa tadi? How long? Ya, oke. Once or with twice a month. It's a good way to relax. Nah, berarti seberapa sering seberapa sering atau how often? Not very well. Actually, I need to take a typing class. Berarti pertanyaan how atau how well. Oke, that's the point ya. Now look at this. Look at the exercise. Nah, di sini ada exercise. Kalian kalau jawab pertanyaan berhubungan dengan bahasa Inggris seperti ini, kalian lihat langsung ke pertanyaannya ya. Jangan lihat ke deskripsi di atas. Misalnya seperti ini. Ini adalah ada statement, kemudian perhatikan pertanyaan langsung supaya tidak menghabiskan waktu. Oke? The underlined word has synonym meaning with bla bla bla. Nah, ada famous, kita langsung kata yang bergaris bawah itu sinonim apa. Famous itu artinya terkenal ya. Jadi jawaban terkenal itu pasti well known ya. Sinonimnya kalau keen itu baik, kalau wish itu keinginan, kalau goodness itu artinya kebaikan, kalau very well sangat baik, kalau well known itu terkenal. Jadi hati-hati ya. Oke, number 2. I have bla 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 at 12:30 p.m. Nah, ini jangan sampai terkecoh. Dengan PM jangan sampai terkecoh. Kalau AM itu jam mulai dari jam 12 di tengah malam sampai ke jam 11:59 di siang. Itu adalah IM. Kalau PM itu dari jam 12 siang sampai jam 23:59 malam ya.
Di sini jam 12.30 PM, berarti siang. Sudah breakfast? No. Lunch? Oke, jawabannya adalah lunch, makan siang. Number 3, do you like play badminton? Titik-titik, no. Titik-titik, nah. Kalau dia jawab no, sudah pasti negatif ya, antara not ever dan do not. Kalau dia bertanya do, pasti jawabannya juga ada kata do. Jadi, no, I do not like to play badminton. Jawabannya adalah sekarang pindah ke nomor 4. What time do you get up in the morning? Titik-titik, I get up bla 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 5:30 every morning. Jawabannya adalah F. Ya. And the last one, how well do you bla 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 tennis? Titik-titik, play atau plays. Titik-titik. Nah, kalau yang dipakai kata S itu hanya untuk orang ketiga. Seperti yang sudah dibahas materi sebelumnya, kalau dia atau you di sini berarti tidak pakai S. How well do you play tennis? Titik-titik. Jadi jawaban di sini adalah A, play. Oke, for this material we will stop here. Thank you for attention. That's all from our group. Thank you for watching. Bye bye.